Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Mas Sundoro atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Raden Mas Sundoro adalah raja kedua di Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah selama 3 periode, yakni periode pada tahun 1792 Masehi hingga tahun 1810 Masehi. Periode kedua pada tahun 1811 Masehi hingga tahun 1812 Masehi, dan periode ketiga pada tahun 1826 Masehi hingga tahun 1828 Masehi. Raden Mas Sundoro naik tahta menjadi raja di Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, menggantikan ayahandanya yakni Pangeran Mangkubumi pada tahun 1792 Masehi dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping kalih ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Raden Mas Sundoro lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 Masehi dari permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Masa kecil Raden Mas Sundoro dilalui bersama ibundanya Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten atau Gusti Kanjeng Ratu Hageng di wilayah pengungsian karena akibat adanya peperangan melawan VOC yang dilakukan oleh ayahandanya Pangeran Mangkubumi. Dan karena situasi tersebut akhirnya membentuk karakter yang keras pada diri Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Ketika tiba masa perjanjian Giyanti dan berlanjut dengan perpindahan keluarga besar Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ke Keraton Yogyakarta, maka Raden Mas Sundoro pun juga mulai tinggal di dalam keraton dengan status sebagai putra raja. Semenjak itu pula kecintaan dan kepercayaan Sri Sultan Hamengkubuwono I kepada Raden Mas Sundoro pun semakin meningkat. Lalu pada tahun 1758 Masehi, saat Raden Mas Sundoro habis dikitan, kemudian beliau pun diangkat menjadi putra mahkota Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Dahulu sebelum perjanjian Giyanti ditandatangani, Pangeran Mangkubumi telah menetapkan Raden Mas Ento putra dari permaisuri pertama yakni Gusti Kanjeng Ratu Kencono sebagai putra mahkota. Namun karena sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan meninggal dunia, maka status putra mahkota pun kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Saat Raden Mas Sundoro beranjak dewasa,
Pangeran Mangkubumi pun berniat untuk menjodohkannya dengan putri Keraton Kasunanan Surakarta demi untuk menyatukan dinasti Mataram yang telah terpecah. Raden Masundoro pun telah tercatat berkunjung ke Keraton Kasunanan Surakarta 2 kali, yakni pada tahun 1763 Masehi dan pada tahun 1765 Masehi. Namun usaha perjodohan tersebut pun gagal dan Putri Pakubuwono III akhirnya menikah dengan putra Adipati Mangkunegoro I. Lambat laun perkembangan masing-masing keraton dan kadipaten pun menunjukkan situasi yang sudah semakin permanen, serta dinasti Mataram pun sudah semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa Raden Masundoro muda, hubungan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta mengalami ketegangan yang dipicu karena faktor batas wilayah yang tidak jelas di antara kedua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara kedua kerajaan tersebut pun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya pada tanggal 26 April 1774 Masehi disusun perjanjian Semarang yang diprakarsai oleh Gubernur VOC van der Burg yang berisi tentang batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya untuk mencegah konflik yang terulang lagi. Pada tahun 1774 Masehi atau 1700 tahun Jawa, terjadi kegelisahan di kalangan Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta akibat adanya mitos akhir abad yang menyatakan bahwa akan ada sebuah kerajaan yang akan runtuh. Kemudian Raden Masundoro pun menulis kitab Surya Raja yang berisi ramalan bahwa mitos akhir abad akan gugur karena Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta akan bersatu di bawah kepemimpinannya. Naskah tersebut sampai sekarang kemudian dikeramatkan sebagai salah satu pusaka Keraton Kasultanan Yogyakarta dengan nama Kanjeng Kyai Surya Raja. Raden Masundoro melihat perjanjian Giyanti maupun perjanjian Semarang membuat kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa pun semakin menjadi sempit, dan kedua perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak VOC karena wilayah kekuasaannya justru mengalami perluasan. Tekanan VOC pun juga semakin mencolok baik ketika Pangeran Mangkubumi maupun Pakubuwono III saat menunjukkan gejala bahwa kondisi kesehatannya mulai merosot. Dan semenjak itu kebencian Raden Masundoro terhadap VOC serta orang asing pun semakin besar. Hal tersebut justru membuat Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I semakin sayang dan menaruh harapan besar kepada Raden Masundoro untuk bisa mempertahankan dan melindungi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari rongrongan bangsa asing. Hal tersebut diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Masundoro sebagai calon pewaris tahta Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1785 Masehi. Dengan statusnya sebagai calon pewaris tahta Kasultanan tersebut, kemudian Raden Masundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berusaha melindungi Kasultanan Yogyakarta dari ancaman VOC.
Beliau pun juga berupaya menggagalkan pembangunan benteng Rustenburg yang diinisiatif oleh Komisaris Nicholas Harting sejak tahun 1765 Masehi dengan cara mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun benteng Baluwarti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa demi untuk meningkatkan pertahanan, ditempatkan 13 meriam di bagian depan keraton menghadap ke arah benteng Belanda tersebut. Sikap anti VOC dan Belanda ini semakin terlihat setelah Raden Mas Sundoro dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua pada tanggal 2 April 1792 Masehi. Beliau dengan tegas menolak permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, Sri Sultan Hamengkubuwono II menunjuk sendiri patihnya untuk menggantikan Patih Danurejo I yang telah meninggal dunia pada tahun 1799 Masehi. Pada awal abad ke-18, VOC pun bangkrut dan dibubarkan, serta pada saat yang bersamaan, kerajaan Belanda pun jatuh ke tangan Napoleon dari Perancis. Kemudian wilayah bekas kekuasaan VOC dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Pada tanggal 14 Januari 1808 Masehi, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Prancis menggantikan Albertus Henricus Wyss. Daendels membuat aturan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda dan mengharuskan raja-raja Jawa harus tunduk kepada Raja Belanda serta hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintah kolonial Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II pun dengan tegas menolak aturan baru tersebut, hingga akhirnya Daendels pun datang ke Yogyakarta dengan membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Akibat dari tekanan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono II pun dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya yakni Raden Mas Surojo sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III pada tanggal 31 Desember 1810 Masehi. Sri Sultan Hamengkubuwono III diharuskan untuk menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat yang memberatkan, dan perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 1811 Masehi, namun belum sempat dilaksanakan karena keburu tentara Inggris datang dan memukul mundur pasukan Belanda. Kesempatan tersebut digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil kembali tahtanya dan menurunkan status Sri Sultan Hamengkubuwono III sebagai putra mahkota serta mengeksekusi Patih Danurejo II karena terbukti telah bersekongkol dengan Daendels. Sifat keras Sri Sultan Hamengkubuwono II kepada orang asing pun menyebabkan Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles pun menyuruh prajurit sepoi dari India untuk menyerang Keraton Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1812 Masehi. Akibat dari penyerangan tersebut, Keraton Kasultanan Yogyakarta pun diduduki oleh Inggris dan harta benda serta ribuan karya sastra Jawa pun dijarah. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan diasingkan di Pulau Pinang hingga tahun 1815 Masehi.
Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus 1816 Masehi, kemudian Belanda pun segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Maka pada tanggal 10 Januari 1817 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono II pun dibuang ke Ambon. Sementara itu, selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Kesultanan Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu karena Sri Sultan Hamengkubuwono III meninggal dunia dan kemudian digantikan putranya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Sri Sultan Hamengkubuwono keempat pun menduduki tahta Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat tidaklah cukup lama karena beliau pun akhirnya meninggal dunia. Kemudian tahta Kesultanan Yogyakarta digantikan oleh putranya yang masih belia dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Pada saat pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima inilah kemudian muncul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Sepuh dipahami oleh Belanda bisa menjadikan penengah karena bisa didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka kemudian diputuskan untuk memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II dan mengangkat kembali sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 20 September 1826 Masehi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1828 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono II pun meninggal dunia karena sakit dan beliau pun kemudian dimakamkan di Kota Gede karena dalam kondisi berkecamuknya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Raden Mas Sundoro atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.